lagi dengan saya Ocha, saya dari Adi Rasa Innovation Center. Kali ini saya akan buat satu resep atau satu kudapan yang spesial, yaitu roti beef loaf roll dan juga roti mesis roll klasik. Roti ini berbeda dengan roti pada umumnya. Kita akan buat roti ini menjadi lebih lembut lagi, kemudian juga kita akan taburi dengan berbagai macam topping ya. Ada dua rasa, yaitu rasa yang manis dan juga rasa yang asin. Oke, kita mulai bahan-bahannya. Salah satu bahan yang paling utama adalah tepung protein tinggi. Nah, untuk buat roti atau untuk perotian kali ini kita pakai 100% ya. Untuk di resep kali ini nggak ada campur-campur, jadi kita akan pakai tepung protein tinggi 100% ya. Kemudian ada ragi sebagai pengembang, ada gula pasir. Ini kalau Elmo lovers mungkin ada cara pengaplikasian atau cara pembuatan yang berbeda, itu boleh, entah itu garam dipisah ataupun raginya dipisah boleh. Tapi kalau khasnya kami ya, PT Adi Rasa ini biasanya pengadukan tuh terbagi dari 3. Ada pengadukan bahan kering, ada pemasukan bahan cairan, dan ada juga pemasukan bahan lemak atau margarin yang kita akan masukkan. Oke, jadi garam dan ragi, asalkan Elmo lovers pakai raginya itu dalam keadaan fresh yang baru dibuka ataupun dia misalkan jauh dari masa expired, itu silahkan dicampur dengan garam secara bersamaan, nggak apa-apa, asal langsung dibuat ya, tidak berlama-lama disatukannya seperti itu. Oke, bahan kering kita satukan dulu semuanya, kemudian kita masukkan semua ya. Ada 3 hal atau 3 bahan penting ya yang tidak boleh tertinggal. Yang pertama yang kita lihat adalah adanya ragi, adanya gula, dan adanya garam. Karena improver, kemudian susu bubuk, kemudian juga bahan-bahan lain yang ditambahkan itu hanya sebagai penambah. Tapi kalau 3 bahan tadi ada satu terskip aja atau ada satu yang tertinggal, itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau raginya tertinggal. Jadi makanya kenapa saya memilih pengadukan bahan kering. Jadi semuanya bisa kita kontrol nih ya. Ada ragi ada, oke. Kemudian gula ada, garam ada, susu bubuk ada. Yang pastinya improver maxi soft juga ada ya. Nah, setelah bahan kering kita campurkan seperti ini, kita siapkan bahan cairan. Bahan cairan di sini ada kuning telur ya. Kemudian juga ada susu cair. Kemudian ada air dingin. Nah, kuning telur Elmo lovers boleh dipakai di mix dengan putih telurnya atau boleh kuningnya aja. Kalau mau yang lebih soft itu silahkan dicampurkan kuning telurnya saja. Tapi kalau misalkan mau lebih bervolume ya, itu boleh tambahkan sedikit putih telur ke dalamnya. Jadi misalkan contohnya dalam satu resep ada 3 butir telur dengan jumlah sekitar 100 gram. Itu mau 2 kuning 1 utuh nggak apa-apa, ataupun mau utuh semua 2 telur nggak apa-apa ya. Yang penting gramasinya sama. Oke, kita akan mulai untuk adukannya. Kita akan aduk bahan kering dulu selama sekitar 1-2 menit supaya bahan keringnya ini tercampur dengan rata ya. Kenapa harus diaduk bahan kering dulu? Nah, supaya tadi tuh si garam, ragi, dan bahan-bahan lainnya terbalut dengan tepung. Jadi dia nggak kontak langsung gitu loh, nggak garam langsung ketemu sama ragi. Karena kalau kita dapatnya raginya kurang bagus atau misalkan raginya sudah terbuka dalam keadaan yang agak lama ya, lebih dari 3 hari, itu biasanya ada penurunan kualitas dari ragi itu tersebut. Jadi kalau dia kontak langsung dengan garam kan salah satu penghambat kerja ragi ya. Jadi otomatis dia juga akan lama nanti pengembangannya. Jadi memang kalau misalkan garam dan ragi idealnya tidak boleh langsung tercampur secara bersamaan. Tapi kalau misalkan dibalut dengan tepung dan bahan-bahan yang lainnya itu masih oke ya. Dan tidak berlama-lama gitu, langsung kita aduk nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan disimpan sampai berhari-hari itu jangan ya. Kalau kita mau buat roti dengan hasil yang maksimal ya, nggak bantet itu kan identik dengan roti yang gagal mengembang. Otomatis kita harus perhatikan waktu proofing, kemudian juga yang pasti resepnya, cara pengadukannya dia harus sampai dengan kalis, kemudian waktu proofingnya dia setidaknya harus sesuai atau harus mengembang setidaknya 2 kali lipat dari ukuran awal ya. Kemudian juga pembakarannya juga harus diperhatikan seperti itu ya.
Bahan-bahan yang kita pakai juga harus kita perhatikan nih Kak Isma. Jadi jangan sampai ada salah satu bahan yang terlalu banyak ya. Mungkin kalau misalkan kita pakai gula terlalu banyak, ataupun susu bubuk yang terlalu banyak, atau lemak yang terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan beberapa kegagalan seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan resepnya. Jadi nanti kita kalau mau nanti di akhir acara kan kita bagikan resep, itu diperhatikan resepnya, kemudian boleh nanti di redact di rumah. Kemudian kita akan masukkan bahan cairan. Nah, bahan cairan ini ada susu cair ya, kemudian juga ada telur dan juga ada air. Nah, air ini jangan dimasukin semua ya. Setiap kali mungkin saya yang demo ataupun Chef Aris yang demo, otomatis biasanya air itu kita sisihkan sedikit. Supaya apa? Supaya kita lihat nih penyerapan air dalam tepung itu sudah cukup atau memang perlu ditambah. Seperti itu, karena beda tepung yang kita pakai pasti penyerapannya akan beda-beda ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau resep ini pakai tepung merek ini dengan tepung merek lain, itu jadi kita akan gampang kalau airnya itu bisa kita kurangi dulu sebentar, kita lihat penyerapan tepungnya bagaimana, penyerapan air pada tepungnya bagaimana. Umumnya kalau kita menggunakan tepung protein tinggi, penyerapan air akan lebih maksimal, jadi akan lebih banyak menyerap airnya. Tapi yang nggak sekena-kena langsung nyerap airnya tuh, wih kok sampai 200 gram bisa nih 1 kilo. Nah itu pasti ada salah satu bahan yang tertinggal, entah gulanya kurang atau gulanya tidak dimasukkan. Harus hati-hati ya. Kalau nambahin airnya sampai lebih dari 50 gram per 1 kilo tepung dari total resep yang resepnya kita, nah itu harus hati-hati apakah gar atau apakah ada bahan-bahan lain yang tertinggal. Umumnya biasanya gula yang tertinggal. Gula yang tertinggal itu penyerapan air itu pasti banyak sekali. Jadi harus hati-hati ya lovers ya. Nih, kita akan pakai di sini Avena margarin ya. Avena margarin itu adalah salah satu lemak yang kita pakai, kita masukkan ke dalam adonan roti kita. Nah, ini margarin yang punya aroma khas ya. Jadi, ini ada menjawab beberapa pertanyaan nih. Kalau misalkan kita buat roti kadang suka bau tepung, atau kadang suka buat bolu atau buat cake itu suka bau amis. Nah, kita ini Avena kita itu punya aroma tutti frutti. Jadi kalau kita buat sesuatu nggak perlu ditambahkan flavor juga sudah cukup, karena aromanya udah lumayan kuat ya untuk aroma buah. Jadi aromanya segar. Jadi nggak gampang bau amis ataupun nggak gampang bau tepung. Seperti itu. Nah, oke, bahan cairan tadi sudah masuk. Kita akan masukkan menteganya, margarinnya kita akan masukkan, lemaknya kita akan masukkan ya. Nah, Elmo lovers, ini setelah kita masukkan, tadi kan air belum kita masukkan semua ya. Jadi masukin air sisanya itu setelah margarin masuk. Diingat-ingat nih ya, jangan jangan ditaruh semua sebelum margarin masuk. Malah kita harus sisakan dulu setelah margarin masuk. Kadang dirasa adonannya masih butuh penyerapan air, tapi pada saat margarin sudah masuk, tautonya malah kelembekan. Jadi hati-hati, kita lihat dulu dia masuk ke dalam dulu, adonan margarinnya masuk ke dalam dulu. Kemudian kita akan lihat adonannya apa perlu ditambahkan air atau enggak, seperti itu. Tiga 35 derajat Celcius misalkan untuk roti manis ya, dengan humidity atau kelembapan sekitar 75% sampai dengan 80%. Tapi kalau kita nggak punya, otomatis kan kita lihat nih taruhnya di suhu lingkungan seperti ini, suhu ruangan ya. Kemudian kita tutup dengan plastik misalkan. Nah, nggak enaknya kalau suhu lingkungan itu turun naik. Contoh kalau lagi hujan, otomatis itu akan mempengaruhi waktu fermentasi. Kalau hujan kan drop tuh suhu kelembapan dan suhu ruangan ya. Dia bisa kurang dari 20 derajat Celcius. Otomatis waktu fermentasi akan lebih panjang. Karena ragi itu akan mengalami optimal fermentasi di suhu 35 sampai 40 derajat. Jadi bayangkan kalau misalkan drop hujan, suhunya dingin, kita pasang AC, ya otomatis akan lebih panjang atau lebih lama waktu fermentasinya. Ukuranlah yang menjadi salah satu patokan apakah si roti itu sudah cukup mengembang atau belum. Jadi kalau ukurannya belum 2 kali lipat, jangan dibakar atau jangan digoreng dulu atau jangan dikukus dulu rotinya ya.
cirinya si adonan ini sudah kalis kah? Nah, itu kita bisa lihat, ambil sedikit adonan, kemudian kita rentangkan ya. Ini selalu berlaku di hampir semua jenis roti ya. Entah itu roti manis, bakpao, donat, atau bahkan juga beef loaf roll yang sekarang. Nah, ini kalau kita robek, robekannya lurus ya. Nah, ini udah kalis dan elastis. Jadi kalau kita tarik pun dia bisa mulur panjang ya, dan juga nggak nempel di tangan. Nah, ini adalah salah satu ciri dari kalis dan elastis. Jadi nggak pakai waktu ya Elm Lovers, nggak berapa lama waktunya, karena akan beda-beda ya, masing-masing tergantung dari mesinnya ya. Kalau mesinnya cepat bisa jadi waktunya lebih cepat, kurang dari 10 menit bahkan mungkin bisa ya. Di beda resep juga kadang-kadang waktu pengkalisan akan beda-beda ya. Kalau misalkan contoh roti manis dengan roti tawar, nah akan lebih panjang tuh yang pasti yang roti manis ya, karena roti manis itu adonannya lebih kompleks, bahan-bahannya lebih kompleks ya, lebih banyak bahan lemaknya, lebih banyak gulanya, lebih banyak kandungan susunya, wah banyak sekali ya. Oh ya, Elm Lovers, ini setelah dibulatkan, kan kalis dan elastis dibulatkan, kita istirahatkan dulu ya 5 menit sampai 10 menit sampai dengan adonannya rileks. Elm Lovers, aku udah nyiapin nih, ini sekitar 24 x 24 ya, persegi ya, loyang persegi 24 x 24. Ini ukurannya sekitar 220 sampai 250 ya Elm Lovers. Kalau yang gulungan ini sekitar 220. Elm Lovers tinggal mau seberapa besarnya nantinya ya. Kalau misalkan Elm Lovers punya yang 28 x 28 juga boleh. Tapi kalau yang mau cantik-cantik seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini atau ukuran sedang seperti ini, itu cukup 220 sampai dengan 250. Tadi sudah kita potong dan timbang, kemudian kita rilekskan ya, tetap kita tutup selama 5 menit. Nah, kemudian kita akan pipihkan ya Elm Lovers. Pipihkan itu sesuai dengan ukuran loyangnya. Jadi kalau perkiraan aja ya, nanti boleh kita tarik-tarik untuk menyesuaikan dengan ukuran loyang tersebut. Seperti itu. Kenapa saya selalu gagal kalau bikin roti tawar? Doughnya tuh nggak terlalu ngembang sampai batas cetakannya. Nah, itu berarti ngukur volumenya salah Elm Lovers. Jadi ngukur volume itu ya untuk loyang, apalagi kalau loyang roti tawar yang tertutup itu ada rumusnya. Jadi nggak main langsung perkiraan kita taruh gitu ya, tidak ya, tapi ada rumusnya. Rumusnya adalah panjang dikali lebar, nih contoh ya, panjang ya kali lebar kali tinggi ya. Nanti hasil boleh dibagi 4 ataupun hasil dikali 22,5%. Nah, itu adalah hasil dari volume dari loyang kita. Disesuaikan dengan ukuran loyang kiri kanannya ya. Kita harus bolongi supaya apa? Supaya nanti pengembangannya itu sejajar ya, ataupun rata ya. Nggak ada yang menggunung. Kalau tidak dibolongi biasanya dia akan menggunung, membentuk gunung. Jadi bagian tengahnya dia cenderung lebih lebih tebal daripada bagian pinggir. Jadi harus kita bolongi. Nah, membolonginya boleh menggunakan apa? Boleh menggunakan garpu atau alat drawer seperti ini pun nggak apa-apa. Nah, bolong seperti ini ya. Nanti baru boleh kita tutup dengan plastik, lalu kita fermentasikan sampai dia adonannya mengembang 2 kali dari ukuran awal. Seperti itu Elm Lovers. Jadi kita yang pertama adalah kita pipihkan ya, kita buang gas, ini namanya proses buang gas. Nah ya, kita pipihkan, kemudian kita balik
Nah, balik yang adonan bawah ini kan adonan yang bagian isi, yang biasanya kita jadikan bagian isi ya, kita balik supaya nanti apa, permukaannya tetap yang permukaan halus. Nah, ini boleh kita pipihkan seperti ini supaya nanti untuk ngunci yang ini ya, kita masukkan, gulung ketat ya, gulung lagi sampai dengan di akhir gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ujungnya ini kan kurang lancip. Kalau mau dibuat lancip boleh dilakukan seperti ini. Gitu, Elm Lovers. Ini kemasan ini gedenya ya. Kalau yang kecil-kecilnya ini salah satu contoh. Ini kan kelihatan ya Elm Lovers ya. Dia ini masih tipis banget nih ya. Kalau kita lihat tipisnya cuma segini nih. Ya, ini sekitar 2-3 mili ya. Lihatin dulu biar jelas. Boleh. Ini 2-3 mili nih ya. Sedangkan begitu dia mengembang ya, dia mengembang bisa sampai 6 mili ataupun bisa sampai dengan 7 mili. Ini kan terlihat nih perbedaannya. Terlihat banget ini kalau misalkan kita buka takut kempes ya. Ini kita buka setengah senti lebih ya. Aku udah siapkan Elm Lovers. Ada yang kita biarkan polos, nanti karena kita akan isi atau kita poles dengan buttercream dan kemudian kita isi dan juga taburkan mesis tropical yang kita akan pakai. Ada juga yang kita buat yang variasi asin, itu kita akan topping atau kita hias dengan cabai dan juga daun bawang. Sekitar 50 gram, kemudian kuning telurnya boleh tambahkan 2. Kalau memang tidak ada susu evaporasi, tapi kalau ada susu evaporasi pakai susu evaporasi tanpa campuran telur ya. Itu bahan olesan Chef ya? Iya, bahan olesan. Ih, enak loh. Kita topping, di sini ada saya siapkan daun bawang dan juga irisan cabai. Ini bagusnya sebenarnya cabainya itu udah dibuang biji ya. Cuma kalau misalkan mau dipakai yang seperti ini nggak apa-apa. Kalau mau yang cantik, bijinya sudah dibuang ya. Ini kita tabur seperti ini. Jadi naburinnya itu sebelum dia dibakar ya. Saatnya kita masukkan ke dalam oven, kita akan bakar atau kita akan panggang selama kurang lebih 12-15 menit dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius untuk suhu atas, 170 suhu bawah ya. Yang ini yang ukurannya sudah 2 kali dari ukuran awal ya, ini berat timbangnya sekitar 50 gram. Dan juga karakter lainnya, kalau kita lihat tadi volumenya sudah terlihat, kalau ini kan kita goyang dia tidak terlalu bergerak ya, atau gerakannya masih berat ya. Kalau ini kita goyang, goyangannya itu udah bisa ringan ya. Ini bisa kita goyang dan goyangannya ringan ya. Nah, ini kita topping juga tetap ya. Ini yang single ya, maksudnya yang satuan. Ini kita topping dulu. Nah, jadi kita topping supaya nanti boleh terlihat lebih cakep ya, lebih cantik nanti hasilnya. Nah, ini kita bakar ya, seperti ini langsung kita bakar. Aku sudah siapkan buttercream yang sudah saya buat dari Bakerland icing sugar yang dicampur dengan avena. 1:2 biasanya, margarinnya lebih banyak ya. Sudah ya, ini masih panas banget ya. Nih ya, ini sudah ya. Dan kalau misalkan sudah keluar dari oven, kita boleh gebrak sedikit ya, supaya adonannya itu nggak turun ya. Jadi melepas udara panas yang ada di dalam adonan ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita akan buka
Kalau yang untuk buttercream kita akan gulung sesudah dia dingin suhu ruangan. Tapi kalau misalkan untuk yang abon ataupun yang savory itu boleh langsung ya. Karena kalau yang buttercream kan menggunakan butter, nanti dia pasti akan melt ya. Jadi harus kita simpan dulu sampai dia dingin. Bagian pinggirnya ya, tekan seperti ini, dibuat geratan. Kemudian nanti Elmo Lovers boleh gulung adonan rotinya ya, yang sudah Elmo Lovers isi. Gulung ke depan sampai dengan nanti dia tergulung seperti ini. Kalau sudah tergulung, nanti boleh pakai bantuan entah itu penggaris ya, ataupun boleh pakai dough scraper juga nggak apa-apa. Nanti ditekan seperti ini ya, ditekan seperti ini sampai dia membentuk gulungan. Nanti kalau sudah membentuk gulungan, Elmo Lovers boleh simpan terlebih dahulu ya adonannya, sekitar setengah jam kemudian baru boleh dibuka seperti itu. Nah seperti ini ya Elmo Lovers. Nanti Elmo Lovers kalau sudah yang seperti ini nih ya, nah ini sudah seperti ini ya. Elmo Lovers mau potong ini kan 24 ya cm. Mau dipotong genap, mau dipotong 8 boleh, mau dipotong 10 boleh ya. Lebih gampang lagi, tapi kalau 10 terlalu kecil. Kalau 8 oke lah ya. Kita potong. Tuh, nah ini baru kalau udah tadi kita sisi-sisinya kita kita balut dengan mayones ya, boleh nanti kita tap-tap dengan abonnya ya, jadi abon gulung deh. Sudah agak dingin ya, karena kalau kita menggunakan margarin atau kita menggunakan butter, dia kan akan cepat leleh kalau misalkan kita pergunakannya itu adonannya masih panas, Elmo Lovers. Jadi ini kita kita sebagai pengeratnya kita gunakan margarin atau buttercream ya, margarin avena yang sudah dicampur dengan Bakerline icing sugar ya, perbandingan 2:1. Boleh ditambahkan kental manis supaya rasanya lebih enak lagi. Nah ini kita kerat lagi, kita tekan di bagian ujung, kemudian kita akan gulung adonannya. Nah kita gulung seperti ini, baru kita maju ya. Gulungannya itu boleh maju langsung, boleh maju seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini ya, jangan sudah membentuk gulungan ya, boleh nanti dikencangkan dengan penggaris ataupun dengan dough scraper, dikencangkan seperti ini ya, supaya gulungannya padat, ataupun dengan dough scraper boleh. Kita sudah bulirkan di hampir semua sisinya, kemudian kita gulungkan langsung ke dalam mesis yang sudah kita taruh di tempat yang seperti ini ya. Kita gulungkan, kemudian sedikit kita tekan ya, kita gulungkan, satu lagi kita gulungkan, kita gulir dia 1-2 kali, kemudian baru kita angkat ya, kita angkat, kita taruh.
Ini adalah beberapa roti yang sudah kita buat. Ada yang roll dan ada juga yang single seperti ini. Kita bisa variasikan dengan berbagai macam bentuk dan juga topping dan juga berbagai macam isian. Dan jangan lupa di rebake ya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!